Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengolah data hasil SEM atau hasil scanning elektrometri mikroskopi. Nah, di sini tuh kita bagaimana cara kita menganalisis data analisis mikroskopi. Nah, di sini tuh kita punya hasil data SEM. Nah, dari data SEM itu kita dapat hasil seperti ini ya teman-teman. Gimana sih cara kita mengolah datanya? Mungkin kita langsung saja ya. Nah, di sini tuh kita udah dapat gambarnya. Nah, bisa kita ubah dulu di image ini tipe. Nah, di sini tuh datanya tuh harus dalam 8 bit ya teman-teman. Oke. Kalau udah berarti kita udah aja. Nah, terus lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pada di sini kita harus mengukur dulu skalanya teman-teman. Skala dari si data ini. Di sini ada ukurannya ya teman-teman. Kita zoom saja ke ini. Nah, di sini ada ukurannya 2 mikrometer. Nah, di sini tuh ini tuh ukuran dari si datanya. Nah, di sini kita bisa ukur skalanya saja di sini. Nah, kita pakai tools ini ya teman-teman. Kita set analyze terus set scale. Nah, di sini kan masih 00, nah kita unitnya kita ubah menjadi mm atau nanometer ya. Nah, jadi di sini tuh diubah juga buat skalanya itu di image itu hanya bisa untuk nanometer. Jadi kita ubah. Set oke, terus kita tarik garis aja di sini teman-teman. Nah, dari garisnya juga kita boleh pakai shift ya teman-teman biar kita tahu ini garisnya terus. Kita pergi canvas lagi ya, terus set scale. Nah, sini kita ubah lagi ya teman-teman, terus kita ubah non distance itu dari data yang ada gitu, itu kan ada 2 mikrometer, nah kita ubah ke 2 nanometer yaitu 2000. Nah, terus kita set oke. Nah, sini udah ada ya, kita udah teratur gitu ya datanya atau kayak skalanya udah ada gitu ya. Nah, sini kita bisa langsung menghitung saja teman-teman. Nah, kita bisa pilih sini tuh kan karena datanya itu seperti hampir seperti 3D seperti itu ya. Kan harusnya datanya itu 2D atau kayak bentuknya itu tipis. Maksudnya kayak satu dimensi gitu atau 2 dimensi doang. Di sini tuh kayak seperti 3 dimensi teman-teman. Jadi kayak ada bentuk gambar yang kayak miring atau kayak hampir seperti ya seperti membelok gitu ya, harusnya kan antar muka gitu, jadi kayak harusnya 2 dimensi. Nah, di sini kita hitung aja data yang kayak sepertinya itu tuh 2 dimensi atau kayak yang seperti dia berhadapan sama kita gitu ya. Nah, kalau yang mirip seperti ini itu tidak dihitung ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja hitung ya, mungkin dari sini ini bisa saya terlihat kalau ini datanya hampir dekat sama kita tuh berhadapan gitu sama kita. Nah, sini kita bisa set saja terus kita garis. Nah, garisnya di sini. Nah, untuk menghitungnya gimana sih kita menghitungnya? Di sini kan diameter dari si materialnya gitu ya, dari si nanopartikelnya. Nah, sini kita bisa ke analyze terus kita measure. Nah, sini kita udah dapat datanya teman-teman. Terus gimana sih kalau kita mau dapat, nah, kita menghitung pasti banyak data. Nah, mungkin kita menghitung data yang sama, di sini kita bisa tandai teman-teman. Kita pergi ke edit terus kita fill. Nah, oke, di sini kita udah terlihat gitu ya garisnya warna putih. Nah, sini kita cari lagi data yang lurus atau yang kayak berhadapan sama kita. Nah, sebelah sini ada ya teman-teman, kita garis saja langsung, terus kita Ctrl M, terus Ctrl M itu untuk measure-nya, lalu kita Ctrl F buat untuk mengfillkan atau memberikan warna dari garis tersebut. Oke. Nah, sini tuh kita udah di sini tuh kita bisa pilih aja datanya mau yang mana ya teman-teman, sesuai kriteria yang tadi udah dijelaskan. Bisa kita langsung aja gariskan. Seperti ini. Nah, mungkin karena caranya sama, kita akan percepat saja untuk mendapatkan seluruh datanya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini kita udah dapat semua datanya ya teman-teman.
sini kita dapat sebanyak 36 data. Nah, kenapa datanya sedikit? Karena di sini kayak banyak yang tidak begitu terlihat jelas. Maksudnya terlihat jelas ini tuh apakah dia berhadapan dengan kita atau sedikit miring gitu ya. Jadi kayak tidak bisa dihitung. Dan juga di sini juga dapat terlihat bahwa ada yang datanya terlihat cuman dia tertutup karena dibentuknya segi 6. Kita harus menghitungnya itu sesuai dari ujung sini sampai ke ujung sini, dan nggak boleh ngacak gitu ya teman-teman. Kita nggak boleh kayak tiba-tiba menghitungnya ke samping gitu ya. Kita harus konsisten dari ujung sini sampai ujung sini karena itu bisa dapat merubah eh, diameternya juga atau merubah datanya gitu ya. Nah, karena kita udah dapat datanya, kita pindahkan saja data ini ke Excel ya teman-teman. Nah, teman-teman, data yang tadi kita dapat kita pindahkan ke Excel ya teman-teman. Nah, di sini datanya sama, kita dapat 36 data. Nah, di sini untuk membuat mengimplementasikan datanya, kita bisa saja langsung melanjutkannya di origin. Oke, kita copy saja. Nah, di sini kita butuhnya data lainnya aja ya teman-teman. Kita copy aja yang lainnya ini. Seperti ini kali ya. Nah, kita copy saja terus kita pindahkan ke origin. Nah, sini kita paste. Terus nah, di sini udah dapat datanya. Di sini kita bisa langsung plotkan saja untuk mendapatkan histogramnya ya. Nah, kita pencet sini, terus kita pencet plot. Ini kita pencet statistik. Nah, sini ada histogram. Nah, oke. Nah, di sini kita udah dapat ya teman-teman. Kita lihat saja. Nah, di sini kita udah dapat data histogramnya. Untuk yang lainnya, sini tuh rata-rata diameter yang ada gitu ya. Rata-rata itu ada sekitar paling tinggi itu ada sekitar sini sekitar 1000 sampai 1200. Oke teman-teman, jadi data yang kita dapat dari analisis SEM ini yaitu data histogram seperti ini ya teman-teman. Nah, dari data ini kita bisa implementasi datanya yaitu dari morfologi yang ada dari gambar gitu ya. Mungkin buat kayak pengolahan datanya akan seperti itu, dan juga jika untuk Instagram ini kita bisa menentukan gitu ya berapa banyak ukuran yang ada gitu. Di sini kan kita bisa lihat kayak dari ukuran 400 sampai 500 ada 4, ada 600 sampai 800 ada 6, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pengolahan datanya sampai di Instagram ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa.